Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Borneo Tarakan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Prodi Aquakultur, kelompok 6, akan memaparkan video tentang Chlorella sp. Perkenalkan, nama saya Tata Aji Wiguna, NPM 1840101084. Nama saya Cakra Famiansyah, 1840101082. Nama saya Widi Hasrul, NPM 1840101081. Nama saya Sukardi, NPM 1840101080. Nama saya Yogi Arif, NPM 1840101083. Mau tahu kelanjutan videonya? Check it out. Chlorella sp merupakan salah satu jenis fitoplankton yang sering dimanfaatkan dalam pembenihan organisme laut. Hampir seluruh hatchery sebagai pakan yang langsung diberikan kepada benih ikan atau udang. Bisa juga diberikan secara tidak langsung, yaitu diberikan kepada zooplankton. Selanjutnya zooplankton diberikan kepada benih udang atau benih ikan. Chlorella sp tumbuh pada media yang mengandung cukup unsur hara. Ini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi dari Chlorella sp. Chlorella sp merupakan alga hijau yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Filum, yaitu Chlorophyta. Kelas, yaitu Chlorophyceae. Ordo, yaitu Chlorochochaeles. Family, yaitu Chlorolaceae. Genus, Chlorella. Spesies, Chlorella sp. Di sini saya akan menjelaskan tentang morfologi Chlorella sp. Chlorella sp merupakan alga uniseluler yang jenis selnya eukariotik yang memiliki kemampuan fotosintesis untuk menghasilkan makanannya. Chlorella sp ini berbentuk bulat, dia berwarna hijau dan berukuran 2-8 mikron. Dia juga memiliki dinding sel yang bernama selulosa dan pektin. Oke, di sini saya akan menjelaskan yaitu dari reproduksi Chlorella sp. Chlorella sp bereproduksi secara aseksual dengan pembentukan autospora yang merupakan bentuk dari miniatur sel induk. Setiap satu sel induk dapat terpecah menjadi 4, 8, hingga 16 autospora yang kelak bakal menjadi sel-sel anak dan melepaskan diri dari sel induknya. Ada 4 tahap proses pembentukan Chlorella sp. Yang pertama, tahap pembentukan awal, yaitu di mana sel Chlorella sp terbentuk mulai besar. Yang kedua, tahap pemasakan awal, yaitu di mana autospora mulai terbentuk. Dan yang ketiga, proses pemasakan akhir, yaitu di mana autospora sudah terbentuk. Yang keempat, proses pelepasan autospora. Di sini saya akan menjelaskan siklus hidup dari Chlorella sp. Siklus hidup Chlorella sp terbagi atas 4 fase, yaitu yang pertama fase pertumbuhan, yakni periode perkembangan aktif sel massa, yaitu autospora tumbuh menjadi besar. Yang kedua, fase pematangan awal. Autospora yang telah tumbuh menjadi besar mengadakan persiapan untuk membagi selnya menjadi sel-sel baru. Yang ketiga, fase pematangan akhir. Sel-sel yang baru tersebut mengadakan pembelahan menjadi 2. Yang keempat, fase autospora. Pada fase ini, sel induk akan pecah dan akhirnya terlepas menjadi sel-sel baru. Oke, di sini saya akan menjelaskan peran dari Chlorella. Chlorella berperan sebagai pakan zooplankton dan benih ikan. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang habitatnya. Chlorella ini hidup di 2 air, yaitu air tawar dan air laut. Contoh di atas itu seperti Chlorella vulgaris. Ya, di sini saya akan menjelaskan 3 teknik kultur, yaitu teknik kultur Chlorella sp skala laboratorium dan teknik kultur
Chlorella sp skala intermediate. Ya, teknik kultur Chlorella sp skala laboratorium, persiapan alat dan bahan yang digunakan pada kegiatan kultur Chlorella sp skala laboratorium terdiri dari air dan berbagai peralatan kaca dan plastik. Peralatan kaca seperti Erlenmeyer dan peralatan plastik seperti Corboy. Dan kultur Chlorella sp murni 1. Kultur Chlorella sp murni 1 diawali dengan kultur fitoplankton dari perairan alam bebas, atau bisa juga dari kultur monospesies. Dan lanjut kultur Chlorella sp murni 2, di mana kultur Chlorella sp murni 2 adalah kegiatan kultur Chlorella sp dalam skala laboratorium menggunakan botol gelas 2,5 liter. Dan teknik kultur Chlorella sp skala intermediate, sterilisasi alat dan wadah kultur, sterilisasi peralatan kultur yaitu selang aerasi, pemberat dan batu aerasi dilakukan dengan merendam di dalam kaporit 5 ppm selama 24 jam. Dan lanjut sterilisasi media kultur. Bak kultur diisi dengan air laut dengan volume kurang lebih 450 liter. Air di bak diberi kaporit 5 sampai 10 ppm dan dibiarkan selama 24 jam. Nah, lanjut pemberian bibit Chlorella sp. Bibit yang digunakan untuk kegiatan kultur Chlorella sp skala intermediate diperoleh dari kultur berskala laboratorium dalam karboy yang bervolume 7,5 liter biomasa Chlorella sp. Dan lanjut pemeliharaan Chlorella sp skala intermediate. Pengukuran kualitas air. Chlorella sp tumbuh pada suhu 25 sampai 30 derajat Celcius. Dan Chlorella sp tumbuh pada salinitas 25 ppt. Salinitas antara 33 sampai 40 ppt. Chlorella sp tumbuh lambat pada salinitas 15 ppm. Dan lanjut perhitungan kepadatan sel Chlorella sp. Penghitungan kepadatan Chlorella sp dilakukan menggunakan hemositometer. Perhitungan kepadatan Chlorella sp menggunakan metode Big Block. Hal ini dikarenakan ukuran Chlorella sp yang lebih besar 6 mikrometer, yaitu 2 sampai 12 mikrometer. Dan lanjut pemanenan Chlorella sp. Berdasarkan kurva pertumbuhan Chlorella sp, waktu yang tepat untuk pemanenan yaitu pada pertengahan fase eksponensial, karena memiliki ketersediaan nutrien dalam media kultivasi masih mencukupi untuk terjadinya pertumbuhan. Dan lanjut kendala dan upaya penanggulangan dalam kultur Chlorella sp. Kendala yang terdapat dalam teknik kultur Chlorella sp adalah media kultur yang tidak bebas dari kontaminan, kepadatan awal yang tidak optimal, dan kondisi lingkungan yang tidak baik. Kontaminasi biologi seperti kontaminasi oleh protozoa
dapat diminimalisir dengan cara melakukan sterilisasi semua peralatan dan bahan. Media kultur yang digunakan sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Semoga dengan menonton video ini kalian mendapat tambahan wawasan yang lebih, terutama tentang dunia perikanan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.